Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita hambanya sekalian alam. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, saya sebut nama beliau Bapak Ahmad Sulaiman MAG di tempat. Perkenalkan, nama saya Maryam Jabarudin dengan NIM 010121010097. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Slide pertama, yakni di mana kita membahas tentang Ilmu Alamiah Dasar. Jadi mata kuliah kita bernama Ilmu Alamiah Dasar atau disingkat IAD. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah MKD atau mata kuliah kompetensi dasar. Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB. Nah, keputusan Dirjen Dikti nomor 30 strip Dikti strip Cap strip 2013 pasal 3 menyatakan bahwa kompetensi MBB yang dituju adalah agar mahasiswa menguasai kemampuan berpikir rasional, berwawasan luas, berjiwa besar sebagai manusia intelektual, beradab, dan bermartabat yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya estetika, etika atau moral, dan nilai-nilai budaya bagi keturunan, kebersamaan, dan kesejahteraan hidup masyarakat, serta terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan. Slide berikutnya yakni tentang konsep ilmu alamiah dasar, di mana saya membaginya menjadi 4 subbab. Yang pertama tentang urgensi mempelajari konsep ilmu alamiah dasar, kedua objek kajian, ketiga tujuan, keempat manfaat mempelajari. Nah, konsep ilmu alamiah dasar atau IAD merupakan suatu penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam IPA atau ilmu pengetahuan alam. Ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau ilmu kealaman dasar yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuknya konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat esensial. Contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Ketiga ilmu tersebut memiliki turunan lagi. Nah, ilmu alamiah dasar merupakan disiplin ilmu yang dapat berubah sesuai kemajuan peradaban manusia. Menurut Abdullah, dalam buku diterbitkan 2006, IAD merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang IPA dan teknologi, yang pembahasannya mencakup penjelasan tentang IPA dan ruang lingkupnya, perkembangan teknologi, dan dampaknya serta hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia. Objek kajian ilmu alamiah dasar. Objek IAD ini mencakup tentang psikis atau yakni mempelajari benda tidak hidup atau mati dari faktor bentuk dengan perombakan perubahan yang memiliki sifat sebentar. Nah, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan tidak hidup dan materi dan perombakan perubahan. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. IPA dan perubahan teknologi masuk ke dalam objek kajian ilmu alamiah dasar.
Sedangkan manfaat dari ilmu alamiah dasar yakni memberikan wacana kepada mahasiswa mengenai konsep alam. Yang kedua, responsif terhadap masalah alam. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan animo IPA dan teknologi. Slide berikutnya yakni tentang tanggapan atas pertanyaan dan jawaban kelompok. Nah, yang bertanya di sini, yang menjawab di sini adalah kelompok 1, di mana saya akan menanggapi tentang jawaban beliau. Yakni tanggapan saya atas jawabannya adalah ilmu alamiah dasar ini berarti tidak lepas dari objek kajian karena dia adalah sumber kebenaran dari pengetahuan. Lalu slide berikutnya yakni tentang share di FB, di mana saya mengambil kesimpulan bahwa terus mempelajari ilmu alamiah dasar mampu mempermudah manusia dalam mencari solusi dalam kehidupan sehari-hari. Materi kedua yakni tentang perkembangan pola pikir manusia. Nah, di sini saya membahasnya menjadi 5 subbab. Yang pertama tentang urgensinya, kedua tentang perkembangan alam pikir manusia, yang ketiga tentang mitos, keempat tentang penalaran, dan yang kelima yakni kesimpulan. Perkembangan pola pikir manusia. Manusia memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Ciri-ciri tersebut adalah manusia memiliki akal, budi, rasa ingin tahu, kemauan yang lebih baik, dan lain-lain. Lebih baik dibandingkan dengan makhluk lain. Tubuh manusia ini lebih lemah, tetapi rohaninya yakni akal, budi, kemauan jauh lebih kuat dan lebih maju dibanding makhluk lain. Nah, hal ini terbukti saat ini manusia telah mampu menguasai dunia. Itu semua dapat terjadi karena hanya manusia yang memiliki akal, budi, dan kemauan keras. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya terdapat pada objek yang diamati dengan panca indera saja, tetapi juga masalah-masalah lain. Nah, hakikat manusia adalah makhluk berpikir, mempunyai hasrat ingin tahu tentang benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Termasuk juga ingin tahu tentang dirinya sendiri. Nah, rasa ingin tahu inilah manusia untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam, baik besar maupun kecil, serta berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. Dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Kalau suatu masalah dapat dipecahkan, timbul masalah lain yang menunggu pemecahannya. Selanjutnya, rasa ingin tahu manusia terus berkembang melalui pengamatan dan pengalaman indrawi, sehingga mampu menemukan apa yang diinginkannya. Tetapi, karena manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka ketahui, bahkan sering menemukan jawaban-jawaban yang tidak dapat memecahkan masalah dan tidak memuaskan dirinya, pada masa kuno sering mencari-cari jawaban dengan mereka-reka bahasa untuk memuaskan dirinya terhadap fenomena alam yang dilihat dan dirasakan. Untuk menghilangkan rasa kecemasan dari yang punya gunung, laut, dan lain-lain, mereka melakukan ritual, baik dengan cara membaca mantra-mantra, gerakan-gerakan tarian, penyajian sesajen, dan lain-lain. Selanjutnya, tanggapan saya tentang jawaban dari pertanyaan saya, yakni di mana saya bertanya tentang bagaimana menurut pandangan pemateri, apakah ruang lingkup lingkungan berpengaruh dalam proses pola pikir manusia. Lalu pemateri di kelompok 2 menjelaskan bahwa tentu saja lingkungan sangat berpengaruh karena pola pikir manusia diawali dari rangsangan panca indera yang dirasakan dari lingkungan sekitar. Nah, tanggapan saya yang berarti
lingkungan ini mempunyai andil yang besar terhadap pola pikir manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya tentang share di FB, di mana menurut saya mempelajari ilmu alamiah dasar ini membantu kita mengetahui kemampuan perkembangan pola pikir manusia yang senantiasa berusaha mencari tahu untuk sebuah perkembangan yang lebih maju ke depannya. Materi selanjutnya yakni materi dari kelompok 3, di mana materi ini adalah materi saya sendiri bersama rekan saya Tamami Aulia Rafidah, yakni tentang kelahiran ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Nah, sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Bersentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi panca indera merupakan komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Pengalaman itu satu demi satu bertambah karena manusia ingin mendapatkan jawaban atas pernyataan yang hakiki. Manusia secara sadar atau tidak akan menjadikan reaksi terhadap rangsangan alam. Pengalaman inilah yang memungkinkan terjadinya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta objek atau the bundle of facts. Pertambahan pengetahuan terjadi atas dua dorongan pokok. Yang pertama, dorongan yang bersifat praktis. Nah, di mana yakni manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir, berbudi, berperasaan, yang selalu berusaha menjadikan hidupnya lebih aman dan tingkatnya lebih tinggi. Dorongan yang pertama inilah yang pada saat akhir membuahkan ilmu terapan atau teknologi. Dan yang kedua yakni dorongan yang bersifat non praktis atau teoritis, yakni di mana manusia memiliki sifat ingin tahu dan mengerti sebenar-benarnya akan objeknya. Dorongan inilah yang menumbuhkan pengetahuan yang disebut murni atau pengetahuan. Kriteria ilmiah merupakan faktor penting untuk menentukan benar atau tidak sesuatu masuk ke dalam status tertentu. Pengetahuan tersebut kategori jika memenuhi kriteria berikut secara berurutan. Yang kedua, berobjek. Yang ketiga, bermetode. Yang terakhir, berlaku umum dan bersistem. Ilmu alamiah mempelajari semua alam yang berada di sekitar kita. Jadi, benda-benda alam itulah objek ilmu alamiah dasar. Sesuai dengan tujuan ilmu alamiah ingin memperoleh kebenaran mengenai objeknya. Kebenaran yang sedalam-dalamnya yang hendak dicakup oleh ilmu. Karena ilmuwan baru merasa puas jika ilmu yang diperolehnya sesuai dengan objek. Persesuaian antara pengetahuan dengan objeknya yang diselidiki itulah yang disebut dengan kebenaran. Alam sebagai objek penyelidikan mempunyai aspek yang sangat luas. Misalnya, aspek fisis, aspek biologis, aspek psikologis, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan alam pada mulanya manusia percaya pada mitos yang sedang dinilai sebagai pengetahuan semu. Mengapa? Karena mitos tidak pernah memuaskan, maka dicarilah pengetahuan yang sesungguhnya. Objek utama yang dipikirkan manusia adalah alam, sehingga lahirlah pengetahuan alam. Selanjutnya, share di Facebook. Ya, ini dimana saya mengambil kesimpulan bahwa semakin kita mempelajari ilmu alamiah dasar, kita akan mengetahui bahwa betapa
luasnya bidang keilmuan ini, sebab ilmu alamiah dasar berkaitan satu sama lainnya dengan kehidupan manusia dan perkembangan zaman. Materi selanjutnya yakni materi yang keempat tentang metode ilmiah sebagai bangunan teknologi dan sains. Saya membaginya menjadi 4 subbab, yakni yang pertama tentang pengertian metode ilmiah, yang kedua tentang ciri-ciri metode ilmiah, yang ketiga urgensi, yang keempat tentang contohnya. Nah, metode ilmiah sebagai bangunan teknologi dan sains. Ilmiah berasal dari kata alami atau natural, yang artinya hasil akhirnya akan mengikuti data dari proses yang dilakukan. Peneliti tidak boleh mencampurkan pendapat pribadi atau dugaan atau prediksi dalam bentuk apapun karena mengganggu rasionalitasnya. Nah, di sisi lain, metode ilmiah juga dilakukan dengan prosedur yang runut atau sistematis. Semua proses harus mengikuti kaidah dan rencana yang ditetapkan. Kriteria metode ilmiah yang utama adalah tentang kritis. Artinya, penelitian memiliki hasil yang sudah melalui eksperimen dan prosedur tertentu. Hasilnya pun menjadi akurat dan relevan dengan variabel atau faktor tertentu. Peneliti pun bisa menjelaskan bagaimana prosesnya dan faktor yang menyertainya. Penjelasan yang disajikan dalam pembahasan harus bersifat logis. Selain mengikuti data yang sudah ada, peneliti juga mengikuti teori dasar yang berdasarkan kepada kajian pustaka. Nah, peneliti ini tidak bisa menyimpulkan hanya berdasarkan prediksi atau firasat. Metode ilmiah tidak boleh mencantumkan hal-hal yang masuk ke dalam kategori rekayasa. Meskipun data memiliki anomali, semuanya harus dicatat. Data tidak boleh bersifat ideal dengan mengganti angka atau hasil observasi bersifat kualitatif agar bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi metode ilmiah, yakni di mana ilmu pengetahuan memiliki sifat yang dinamis. Artinya, faktor-faktor yang mengikuti akan selalu membuatnya berkembang. Hasil metode ilmiah yang dilakukan 10 tahun lalu bisa jadi memiliki hasil yang berbeda jika dilakukan pada saat ini. Nah, contoh metode ilmiah yakni metode ilmiah biologi tentang pengaruh tingkah laku manusia terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya tentang tanggapan atau pertanyaan dan jawaban kelompok, di mana saya bertanya tentang apakah sains dan teknologi mempunyai dampak negatif dalam perkembangan zaman. Lalu kelompok 4 menjawabnya dengan bahwa sains dan teknologi yang sering kita sebut iptek, selain memiliki dampak positif bagi kehidupan, juga memiliki dampak negatif. Contohnya, jika kita tidak pandai-pandai memfilter informasi yang masuk melalui media, maka akan terbawa informasi-informasi hoax. Dampak negatif lain yang terjadi yakni sikap antisosial jika terlalu kecanduan gadget, dan masih banyak lagi. Nah, tanggapan saya yang pertama yakni artinya kita harus pandai memfilter informasi yang kita terima dengan baik, sebab hal itu dapat mempengaruhi pola pikir kita dengan sesuatu hal yang diserap dari iptek itu sendiri. Slide berikutnya yakni tentang share di FB, di mana saya mengambil kesimpulan bahwa ilmu alamiah dasar juga mengandung ilmu iptek di dalamnya. Luasnya ilmu alamiah dasar karena dia tidak berbicara tentang ilmu alamiah
tentang hal-hal alamiah itu sendiri, tetapi tentang perkembangan peradaban manusia di setiap zamannya. Selanjutnya materi yang kelima, yakni perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemateri saya membaginya menjadi 4, yakni pengertian iptek, contoh iptek, manfaat iptek, dan dampak iptek lainnya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini atau iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi. Baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Contoh iptek yaitu telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kita miliki saat ini, teknologi telepon seluler sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat short message service atau SMS. Nah, perkembangan iptek di berbagai bidang di atas tentunya membawa dampak bagi perubahan kehidupan manusia, baik dampak positif maupun tentunya juga ada dampak negatifnya. Adapun dampak positif perkembangan iptek adalah memberikan berbagai kemudahan, lalu mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menambah aktivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Yang keempat, peningkatan di bidang produksi. Yang kelima, menambah pengetahuan dan wawasan. Yang keenam, perusahaan industri dapat menjual produknya lebih luas. Nah, yang ketujuh, besarnya harga barang di pasar global. Yang kedelapan, meningkatnya kualitas pendidikan. Nah, sedangkan itu iptek juga mempunyai dampak negatif. Nah, dampak negatif perkembangan iptek adalah yang pertama, munculnya kejahatan khususnya cybercrime. Lalu yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Yang ketiga, menimbulkan kecenderungan antisosial. Yang keempat, hilangnya budaya tradisional. Yang kelima, munculnya hoax atau berita bohong. Nah, slide selanjutnya di mana saya bertanya tentang bagaimana konsep iptek dalam sosial sehari-hari. Nah, kelompok 5 menjawabnya dengan tentu banyak manfaatnya, yakni dapat mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, saya menanggapinya yakni tentang selain daripada betapa pentingnya iptek dalam peradaban manusia, ternyata iptek itu juga bisa bermanfaat dalam hubungan sosial masyarakat untuk membentuk tatanan kemasyarakatan yang baik. Selanjutnya, share di Facebook. Nah, saya mengambil kesimpulan tentang perkembangan sains tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di mana saya mengambil kesimpulan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mampu memperluas khazanah keilmuan dalam peradaban manusia agar semakin maju. Selanjutnya, materi poin ke-6, yakni tentang dampak
dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia. Saya membaginya menjadi 4, yakni urgensi mempelajari sains, kedua pengertian sains, ketiga dampak perkembangan sains, dan yang keempat tentang ancaman perkembangan sains. Nah, dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia, yakni ketika mengenyam pendidikan bangku sekolah, kita banyak mempelajari sains, baik itu yang berhubungan dengan ilmu alam maupun ilmu sosial. Urgensinya yaitu melatih rasa ingin tahu. Belajar sains membuat kita seolah seperti anak kecil, yaitu melatih rasa ingin tahu kita. Yang kedua, memahami konteks merupakan suatu hal esensial untuk memahami suatu persoalan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berpikir logis. Nah, berpikir logis di mana sains dapat melatih manusia menjadi berbagai peristiwa yang ada di sekitarnya. Yang keempat, seni problem solving, yakni cara berpikir ilmiah menuntut untuk senantiasa mencari masalah. Nah, kondisi ini dapat melatih kemampuan berpikir sehingga dapat menemukan alternatif penyelesaian dari suatu masalah. Yang kelima, tentang mengembangkan imajinasi. Nah, mengembangkan imajinasi, semakin banyak yang kita tahu, maka semakin banyak pula ide-ide yang kita dapatkan. Lalu, melatih berpikir kritis, di mana sains mengajarkan kita untuk membentuk kebiasaan berpikir kritis. Nah, sains juga menurut bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Menurut istilah, sains adalah hasil observasi yang menghasilkan sekumpulan pengetahuan empiris, teoritis, pengetahuan praktis, dan sistematis. Perkembangan sains dapat mendatangkan kemakmuran materi dan kemampuan materi, dan mulanya suatu era seringkali ditandai dengan mulai digunakannya suatu bahan baru pada suatu peradaban. Nah, dampak negatif sains dan teknologi yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi dan sains untuk kejahatan masa kini. Yang kedua, penyalahgunaan situs sebagai media penyaluran sara, porno dan sebagainya sekitarnya. Lalu yang ketiga, kemerosotan moral masyarakat. Yang keempat, semakin munculnya kebocoran rahasia pribadi. Jadi tidak amannya identitas personal. Lalu munculnya senjata baru, baik itu ya senjata rakitan maupun senjata kimia. Lalu yang terakhir yakni terorisme yang semakin banyak terjadi. Slide selanjutnya dari rekan saya Tamami Aulia bertanya ke kelompok pemateri, yakni bagaimana sih peran pemerintah dalam menangani kemajuan iptek. Nah, tanggapan dari pemateri yakni peranan pemerintah dalam menangani kemajuan iptek yakni menyediakan sarana dan prasarana dalam penelitian iptek. Nah, membuat peraturan dalam penggunaan iptek, mendukung perkembangan iptek di Indonesia dan berusaha memberikan dukungan terhadap inovasi-inovasi baru. Tanggapan saya yakni pemerintah punya andil besar dalam sains untuk kemajuan peradaban, sebagaimana pemerintahan yang maju dengan memberikan sarana prasarana, memberikan kontribusi dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti-penelitinya. Lalu slide selanjutnya tentang share di FB. Nah, tanggapan saya yakni dampak perkembangan sains sebagai peradaban manusia dalam kemajuan zaman sangat mempunyai peran penting, seperti halnya majunya sistem elektronik dari zaman dulu hingga sekarang.
Demikian presentasi hasil resume saya dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.